Halo semua, sekarang saya mau sharing tentang unsur-unsur yang ada dalam teori. Teori itu apa sebenarnya? Teori itu adalah sekumpulan pernyataan yang saling terkait satu sama lain, kemudian bisa juga terdiri di dalamnya ada law, kemudian ada law-like generalization yang gunanya untuk menjelaskan atau memprediksi suatu fenomena. Nah, saya tidak akan menjelaskan lebih dalam tentang teori, namun saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam teori yang harus kita ketahui. Jadi, ada 4 unsur-unsur yang harus diketahui di dalam teori, yaitu adalah satu pertama konstruk, kemudian ada preposisi, kemudian ada logika, dan juga ada asumsi. Baik, kita akan lihat yang pertama, yaitu adalah konstruk. Konstruk adalah konsep abstrak yang mewakili fenomena yang diteliti. Nah, konstruk ini ada yang mudah dimengerti dan ada yang harus dicari kesepahaman terlebih dahulu agar dapat dimengerti. Contohnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini adalah contoh dari konstruk yang mudah dipahami. Namun untuk konstruk keadilan ini sulit dipahami secara langsung karena harus didefinisikan terlebih dahulu. Maka konstruk itu akan menjawab pertanyaan tentang apa. Konstruk yang dapat langsung diukur itulah yang disebut dengan variabel. Baik, kita lanjutkan ke preposisi. Preposisi ini adalah hubungan antar konstruk yang diprediksi oleh peneliti. Preposisi ini akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana. Contohnya adalah peneliti sedang membuat preposisi tentang jika karyawan diberi keadilan, maka kinerjanya akan meningkat. Jadi di sini ada 2 konstruk yang sedang diprediksi, yaitu adalah keadilan dan juga kinerja. Yang ketiga adalah logika. Logika ini sangat penting di dalam memberikan argumen atau dalil pada preposisi, sehingga dapat menjawab pertanyaan tentang mengapa. Nah, pada preposisi yang tidak terdapat logikanya nanti tidak dapat digunakan untuk menjelaskan. Contoh misalnya kita membuat preposisi tentang populasi dari jumlah katak di Stadion Gelora Bung Karno, kemudian berpengaruh pada indeks harga saham gabungan. Nah, meskipun secara statistik dapat diketahui signifikansinya dan sangat signifikan, tapi tidak dapat dijelaskan. Jadi di sini proposisi tersebut tidak dapat dijelaskan secara logika. Jadi tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa. Nah, terakhir adalah asumsi. Teori butuh asumsi agar dapat dijalankan. Apa itu asumsi? Asumsinya adalah batasan atau syarat, sehingga teori tersebut dapat digunakan. Jadi misalnya teori tersebut harus dilihat batasannya atau syarat-syaratnya sehingga dapat digunakan. Misalnya kepada siapa, kemudian kapan bisa digunakan, dan pada situasi seperti apa yang dapat digunakan. Sebagai contoh, agensi teori. Agensi teori ini harus memiliki asumsi bahwa antara dua pihak harus memiliki kepentingannya masing-masing. Jika kedua pihak tidak saling memiliki kepentingan, maka teori ini tidak dapat digunakan. Oke, demikianlah penjelasan sharing singkat saya tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam teori. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.